kalau memang tidak ada anggaran untuk pendampingan bagi para pencari keadilan atau yang perlu dapat bantuan hukum itu, apakah LBH Kaltim yang mendampingi betul-betul bisa bekerja secara maksimal? Karena mereka tidak dapat apa-apa. Bagaimana cara kita bisa mendampingi klien ini? Karena kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, sebagaimana hasil wawancara kami terdahulu dengan Humas Pengadilan Negeri Tanjung Redep, diketahui bahwa tingkat perkara di Kabupaten Berau ini cukup tinggi sebagai pengadilan kelas 2 tentunya, di mana setiap tahun secara rata-rata ada 300 perkara yang ditangani dan divonis di Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 300 pihak, baik sebagai pihak korban maupun sebagai pihak terdakwa, yang tentu saja kedua belah pihak ini mempunyai hak hukum yang sama di mata hukum untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Dalam rangka perlindungan dan perlakuan hukum yang adil ini, pemerintah tentu saja sudah mempersiapkan segala sarana prasarananya. Salah satunya adalah lembaga bantuan hukum bagi pihak yang memang memerlukan bantuan hukum itu. Membicarakan terkait bantuan-bantuan hukum ini, pemirsa, saat ini kami sudah bersama Pak Abdullah selaku pelaksana LBH Kaltim yang berada di Kabupaten Berau. Langsung saja pemirsa kita sapa Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Abdullah? Alhamdulillah baik, sehat. Kita boleh buka masker. Izin kita mau buka masker supaya lebih jelas kita kan. Gitu. Dan kita kan udah prokes juga, jarak kita cukup jauh. Sama-sama kita melaksanakan prokes ini, kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Syukur alhamdulillah Pak, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan ini yang baik ini. Kami akan menjelaskan tentang keberadaan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum khususnya di Kabupaten Berau, di mana ini kita sejak tahun 2017 kita ada kerjasama dengan pengadilan. Syukur alhamdulillah setiap tahun oleh pengadilan kita masih dipercaya sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong Pak, kan sebagai bantuan hukum yang membantu tugas negara untuk melindungi hukum, tentu dong dianggarkan ya kan? Ada anggarannya dong tentu, karena kan ini wujud tanggung jawab pemerintah. Sampai hari ini ada anggarannya kan untuk itu? Untuk kita mendampingi ditunjuk pengadilan kan ada kita kerjasama, kita tidak ada bantuan. Hah? Jadi pro. Seriusan Pak? Serius. Jadi kalau untuk konsultasi ada anggaran konsultasi di Mahkamah Agung itu di pengadilan untuk ada staf kita juga ya gitu. Itu. Jadi kalau untuk pendampingan perkara itu nol. Nggak ada sama sekali. Terus gimana bisa survive gitu? Jadi kalau kita dalam hal ini uang itu tidak segala-galanya Pak. Tergantung pengabdian kita bagaimana. Motif kita bagaimana? Nah, kita tertarik di sini begini karena kita dalam kondisi juga masyarakat kita banyak yang masyarakat tidak mampu. Itu kan perlu kita dampingi. Jangan sampai ada image bahwa kalau orang tidak mampu itu tidak akan bisa dilindungi. Nah, kita lindungi. Jadi kita tidak ada permasalahan itu ada anggaran tidak. Kita ya itu kalau secara logika kan tidak mau, ya kan? Kok maunya kerja tapi kita tidak begitu. Kita bagaimana cara kita bisa mendampingi klien ini? Karena kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum. Begitu. Nah, selama ini kita kalau kita berbicara menyangkut masalah anggaran kan, ya
kalau tidak ada anggaran kita tidak jalan. Kalau kami khusus Biasanya kan begitu, Pak. Nggak ada anggaran, nggak jalan. Iya. Tapi kan tidak begitu. Oh, Kita kan harus punya prinsip juga. Oke. Gitu kan. Jadi kalau kita berbicara itu, tidak mungkin bisa jalan, kan? Nah, bagaimana kita? Tergantung kita, pengabdian kita bagaimana kepada negara ini. Gitu. Tapi Pak, ini saya harus tanyakan, kalau memang tidak ada anggaran untuk pendampingan bagi para pencari keadilan atau yang perlu dapat bantuan hukum itu, terus bagaimana dengan paradigma atau pemikiran masyarakat gitu? Apakah LBH Kaltim yang mendampingi betul-betul bisa bekerja secara maksimal? Karena mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat seleri apa-apa baik dari pemerintah maupun apalagi dari yang didampingin gitu. Sementara hidup harus berjalan. Nah, jadi begini Pak, kalau untuk konsultasi di pengadilan, kita Mahkamah Agung ada DIPA-nya Pak, ada DIPA khusus untuk konsultasi kan, ada, gitu. Nah, kalau kita berbicara, kalau tidak ada anggaran, apakah tidak maksimal? Kita tetap maksimal Pak, gitu loh. Kita tetap maksimal, tidak ada bedanya. Ini kan itu kan kita ada waktu, ada perkara. Saya punya perkara lain. Artinya di luar sebagai LBH, Bapak juga sebagai pengacara yang juga punya badan hukum sendiri profit. Ya. Artinya Bapak bisa subsidi silang. Iya betul gitu. Artinya subsidi silang Bapak untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Iya betul. Yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu Pak. Iya betul. Iya. Pak gini, sekarang sepanjang Bapak 2017 sebagai LBH Kaltim yang bertugas di Kabupaten Merawi ini, sudah berapa perkara yang ditangani LBH? Banyak Pak yang datang ke LBH? Sudah banyak sekali Pak, tidak terhitung ratusan itu Pak. Setiap tahun ratanya berapa? Ya paling tidak 200-an itu pasti ada. Karena begini, karena yang dominan itu narkoba, ya pencurian, perlindungan anak, kekerasan seksual. Nah itu harus didampingi. Nah tidak bisa tidak didampingi. Undang-undang mengatakan demikian. Hak wajib untuk didampingi. Kalau narkoba kan ancamannya 5 tahun, kekerasan anak iya oke. Pencurian kan belum tentu. Begini, ada pencurian pelakunya mungkin di bawah umur. Kan gitu kan? Sudah itu 363. Itu harus wajib didampingi. Ya kan, pencurian dengan keberatan dengan kekerasan. Kita bisa begitu juga ada kasus pembunuhan. Itu kan relatif sedikit ya. Nah, tapi yang 3 ini dominan betul. Nah itu kita supaya kita orang itu kita berusaha untuk menyadari, ya kan? Untuk saat ini kan mereka boleh dikatakan jalannya agak salah lah, agak keliru kan? Nah itu perlu dibenari. Gitu. Nah, kaitannya dengan tadi apakah bisa maksimal atau enggak nih harus saya tanyakan. Iya betul. Selama LBH Kaltim mendampingi mereka itu yang katanya 200 itu, mereka ini berhasil mendapatkan keadilan nggak Pak dari pengadilan? Dalam artian vonis yang diberikan pengadilan terhadap yang Bapak dampingi, yang didampingi LBH Kaltim, lebih banyak divonis bersalah atau divonis bebas? Nah, jadi untuk putusan itu hak hakim memang. Ya hakim ya, itu profesional aja kan gitu. Kita tidak bisa intervensi kan. Prerogatif hakim. Ya. Nah jadi saya pernah Pak, kita LBH Kaltim ini ada 3 yang bebas Pak. Narkotika. Kenapa? Itu karena kebenaran waktu itu saksinya mengundurkan diri. Ya kan? Nah, jadi ada satu lagi saksi mengundurkan diri juga. Kurang alat bukti jadinya. Tidak ada gitu loh. Ya kan? Akhirnya kurang alat bukti. Nah, jadi saya sudah tuntutan Pak itu waktu itu Pak. Tuntutan, alhamdulillah kita punya argumentasi, ya kan? Nah, karena satu saksi bukan saksi dalam hukum itu kan begitu. Nah, maka alhamdulillah waktu itu diputus bebas. Nah gitu, jadi waktu jaksa ngajukan kasasi juga ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga yang bersangkutan
bebas. Nah, cuman begini, itu kan dia di tuduhan yang kedua. Yang pertama dia menjalankan di hutan. Nah, yang kedua ini bebas. Nah, apa yang Pak Abdullah mau sampaikan dengan masyarakat lah? Kan tentu tidak serta-merta masyarakat kita di Pulau ini masih tentu banyak yang masih belum paham dengan hukum. Masih masyarakat kita yang perlu pencerahan terhadap hukum, khususnya di Pulau ini yang paling banyak tuh menimpa masyarakat itu adalah kasus lahan, sengketa lahan, berkasus dengan perusahaan gitu ya. Nah, tentu masyarakat ini banyak bingung bagaimana cara ngatasinnya, bagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan ini. Apakah konsultasi hukum itu bisa didapatkan lewat LBH Kaltim, enggak? Ya, bisa Pak. Cuman LBH Kaltim ini kan terbatas, ya kan? Memang kita punya rencana itu adanya semacam penyuluhan di masyarakat. Jadi masyarakat tahu hak-hak masyarakat itu bagaimana, kan begitu. Nah, sebagian ini kan belum kita untuk di Berau ini kan masih belum begitu, kalau istilah orang tuh belum begitu melek hukum lah, ya kan. Nah, itu memang poin. Cuman kita ini keterbatasan Pak, keterbatasan menyangkut masalah itu kan. Kalau mau sosialisasi kan punya anggaran. Nah, untuk sekarang ini belum ada. Maksud saya, kalaupun tanpa harus sosialisasi, ketika masyarakat ada berkaitan dengan hukum begitu, mau sekedar konsultasi boleh nggak datang ke LBH? Boleh, terbuka. Jadi terbuka untuk semuanya. Untuk LBH ini, datanglah mereka ke pos bakum di pengadilan ini, kami siap. Nah, selama jam kantor kita siap untuk memberikan asuran. Nah, itu Pak. Jadi kita tidak ada membedakan semuanya. Itu. Ini gratis, tidak dibayar, tidak pungut biaya sepeser pun. Gitu kan. Meskipun LBH-nya juga tidak dibayar. Ya, dari pelanggaran. Enggak. Baiklah Pak, kalau begitu itu aja mungkin yang dapat kami. Mungkin ada saya tambahan Pak. Pos bakum di pengadilan ini selama ini kan sudah banyak kita memberi layanan kepada masyarakat yang datang ke pos bakum, apapun yang permasalahan dari masyarakat, kita tidak terbatas hanya pidana, semuanya. Kalau mereka datang kita layani, mau pidana mau apapun juga selain itu. Jadi itu kita berusaha tidak sama sekali dipungut biaya. Begitu Pak. Terima kasih. Kalau begitu Pak, kami sebagai media hanya bisa mendoakan semoga LBH Kaltim bisa terus mendampingi masyarakat untuk terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum, dan dapat membela serta dapat mengawal masyarakat untuk mencari keadilan. Karena perlu digarisbawahi, dalam proses hukum itu yang dicari bukan siapa menang siapa kalah, tapi rasa keadilan. Ya. Terus sehat dan semangat. Ya. Jadi ada tambahan Pak ini. Silakan. Ini dengan kita prodeo itu tidak dibayar, jangan beranggapan bahwa kita menangani perkara itu tidak maksimal Pak. Iya, oke. Jadi itu prinsip kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab moral di sini. Syukur-syukur nanti yang akan datang ada rekan-rekan juga tertarik sama profesi itu, supaya walaupun tidak dibayar, kita memang istilahnya kalau dari mana kita dapat, wajar kalau ada orang berpikir begitu. Itu rezeki itu Allah yang ngatur sudah. Itu Pak. Baiklah. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.